untuk mengejar yang terbaik dari urusan dunia kita, misalnya di kampus atau di sekolah, titel akademik tertinggi. Misalnya Bapak Ibu di kantor mengejar jabatan yang terbaik. Semua itu dibolehkan. Dan Allah rangkumkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat sana untuk kalian, dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Jadi masih 3:30, masih bisa tidur setengah jam. Kadang-kadang tinggal 10 menit subuh, udahlah tidur 5 menit, padahal kebablasan nantinya. Itu syaitan yang goda. Caranya gimana? Tolak saja. Tidak usah ikutin. Coba Anda bangun, Anda wudu, Anda sholat. Maka kalau kita sudah melangkah kamar mandi untuk wudu, berat tapi lama-lama jadi ringan dan Allah akan mudahkan. Nah itu yang dimaksud dalam surah Al-Ankabut tadi di ayat terakhirnya. Jadi bisa kita lakukan itu. Mereka semangat lakukan itu. Di perang Hunain, bagaimana suku Hawazim yang keluar dari Taif dengan 12.000 pasukan, 10.000 pasukan siap untuk memerangi muslimin. Yang akhirnya juga dimenangkan oleh muslimin. Ya. Begitu seterusnya, mereka semangat dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosanya. Karena ditunggangi oleh syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, siapa yang menciptakan, mengurus, merawat, mengatur, yang mengadakan dari awal dan yang akan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi, kecuali Allah. Kita jadi mengenal siapa Sang Pencipta Allah. Kita pun akhirnya mengetahui apa yang Dia perintahkan, baik wajib ataupun sunnah, sehingga kita amalkan. Dan kita juga tahu apa yang Ia larang, sehingga kita selamat dari ancaman dan hukumannya. Ini nikmat tidak terhingga tentunya. Ditambah lagi dengan nikmat kesempatan untuk menuntut ilmu, nikmat kesehatan, keturunan, pasangan hidup, dan segala macam hal yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menikmati dan juga bersyukur. Dan kalimat syukur berada di ujung lidah kita dan sangat mudah diucapkan alhamdulillah. Dan dengan mengucapkan ini maka semua nikmat itu akan dipertahankan, bahkan akan ditambahkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan juga dengan berharap dibalas sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas 10 rahmat. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Baik itu pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, bahkan solusi dari permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sempat telat kurang lebih 18 atau 19 menit. Harusnya kita mulai 14.00 tadi. Tapi karena sebelumnya kami ada live tadi di kantor. Dan ada syuting iklan Uhud Tour Travel, maka saya telat. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan dan memakluminya. Serta saya sangat yakin menunggu dalam majelis ilmu apalagi di rumah Allah akan tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini kajian tematik judulnya semangat dalam beribadah. Dalam hidup seorang muslim memang pondasinya harus selalu semangat. Islam menolak semua yang bertolak belakang dengan semangat. Seperti malas. Ya. Karena Nabi SAW berlindung dari sifat malas dan menyuruh kita berlindung dari sifat malas. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan malas kalau sengaja dilakukan sehingga terbengkalai ibadah masuk dalam kategori dosa besar. Jadi nggak boleh dalam Islam. Yang ada adalah selalu semangat dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa mendatangkan balasan yang sempurna dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam hal-hal yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan. Wajib seperti sholat 5 waktu misalnya, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, bakti sama orang tua, ya. Dan yang lainnya, seperti juga menuntut ilmu di saat kita sekarang lakukan ini,
ataupun yang disunnahkan dari sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, berdoa, berzikir, semuanya harus diisi dengan semangat. Atau yang berhubungan dengan masalah urusan duniawi kita. Semangat dalam aktivitas keseharian, selama bukan haram. Kita dianjurkan untuk semangat untuk mencari nafkah, untuk mengejar yang terbaik dari urusan dunia kita. Misalnya di kampus atau di sekolah, titel akademik tertinggi. Misalnya Bapak Ibu di kantor, mengejar jabatan yang terbaik. Semua itu dibolehkan. Dan Allah rangkumkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang terbaik yang Allah janjikan di akhirat sana untuk kalian dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Jadi orang muslim memang harus selalu semangat mengejar urusan akhiratnya dan urusan dunianya. Selalu mencari prestasi terbaik. Dan apapun yang membuat atau bertolak belakang dengan semangat itu berarti sesuatu yang negatif dan dilarang dalam agama Islam. Semangat yang sedang kita bahas adalah semangat dalam beribadah atau semangat dalam mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan. Sebelum jauh membahas tentang dalil, contoh-contoh dari para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini, perlu kita tahu teman-teman sekalian, potensi semangat ini selalu ditunggangi oleh syaitan kepada orang-orang yang hatinya lemah secara keimanan agar semangatnya dipakai dalam maksiat. Bukankah orang-orang yang ingin melakukan perbuatan dosa misalnya berzina, dia ingin target berzina dengan seseorang lawan jenis misalnya, atau dengan seorang pelacur wa na'udzubillah, kita akan temukan dia semangat untuk mengerjakan itu. Dia programkan, dia siapkan baju terbaiknya, parfum terbaiknya, waktu terbaiknya, kendaraan terbaiknya, mungkin ucapan godaan yang terbaiknya, mungkin juga gerakan-gerakan terbaiknya. Semua dia lakukan dengan semangat untuk mencapai satu perbuatan dosa. Bukankah orang-orang yang mau mencuri semangat untuk mengatur strategi pencurian tersebut supaya dia berhasil? Rumah mana yang dia jadikan sebagai target, siapa yang dia jadikan sebagai target, jenis harta apa yang dia mau curi, waktu mana yang tepat, strategi apa yang membuat dia bisa selamat dari kerumunan massal misalnya, atau kerumunan massa yang akan memergoki dia misalnya. Atau mungkin kalau dia ketangkap bagaimana dia bisa lepas dari jerat hukum. Dia semangat untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukankah orang-orang kafir, mereka pada saat keluar ke perang Badar, lokasi Badar, jauh sekali jaraknya. Di tahun 2 Hijriah, di tanggal 15 Ramadan, mereka keluar dengan 1.000 orang pasukan dari Mekah ke Badar. Ini jauh sekali. Jauh sekali lokasinya. Kalau sekarang ini, Mekah ke Badar itu kalau saya tidak salah ya, sekitar mungkin 3 jam dengan kendaraan. Atau bahkan bisa sampai 4 jam dengan kendaraan bermotor kayak kita sekarang, bus ataupun mobil misalnya. Ya. Zaman dulu itu mereka kalau jalan sendiri dengan kuda bisa memakan sehari atau 2 hari. 2 hari perjalanan. Kalau pasukan itu bisa 3-4 hari karena pasukan cukup besar. Tapi pasukan kafir Quraisy dengan semangatnya keluar dari Mekah untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Islam. Mereka dengan semangat lakukan itu. Tapi semangatnya salah tempat. Ditunggangi oleh syaitan untuk justru memerangi kebenaran. Mereka keluar dari Mekah ke Madinah, jaraknya lebih jauh lagi. Bisa 6 jam berkendaraan motor kayak kita sekarang. Mungkin bisa ya sepekan, 5-6 hari baru bisa sampai dari Mekah ke Madinah kalau pasukan besar. Tapi mereka keluar di tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah menuju ke Madinah di lokasi Uhud untuk memerangi muslimin. Mereka keluar di perang Khandak atau Ahzab di tahun 5 Hijriah dengan 10.000 pasukan. Kalau di Badar 1.000 pasukan, di Uhud 3.000 pasukan, di Khandak 10.000 pasukan. Saking banyaknya gabungan suku-suku yang membenci Islam pada saat itu, Allah sebut dengan pasukan Ahzab. Jamak daripada hizib artinya kelompok-kelompok. Dan Allah namakan satu surah untuk mengenang peperangan itu dikenal dengan surah Al-Ahzab. Surah nomor 33. Menceritakan bagaimana semangatnya mereka mengepung Madinah selama 43 hari hanya untuk memerangi muslimin. Walaupun mereka kalah. Tapi mereka semangat lakukan itu. Mereka semangat lakukan itu. Di perang Hunain, bagaimana
Suku Hawazin yang keluar dari Taif dengan 12.000 pasukan, 10.000 pasukan siap untuk memerangi muslimin. Yang akhirnya juga dimenangkan oleh muslimin. Ya. Begitu seterusnya, mereka semangat dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosanya. Karena ditunggangi oleh syaitan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harusnya justru menggunakan potensi semangat yang sudah Allah kasih ini. Dan tadi di awal sudah saya jelaskan adalah bagian daripada agama kita untuk kita gunakan dalam hal-hal yang positif. Harus selalu semangat dalam ibadah, kebaikan-kebaikan. Selalu tekan diri kita agar selalu semangat mengejar dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dan ini tentu banyak sebabnya atau caranya, triknya untuk menuju ke sana. Yang pertama teman-teman sekalian, agar kita semangat ini, kita harus cari tahu apakah memang dalam agama kita dianjurkan untuk semangat dalam mengejar ibadah ini. Jawabannya iya. Coba Anda lihat, buka surah Al-Ankabut ayat terakhir dari surah Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini tentang bagaimana agar umat Islam ya, selalu semangat, dan orang yang semangat melakukan ibadah akan Allah mudahkan dia. Allah sebutkan di ayat 69-nya surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad, berusaha, semangat ya, untuk mencari keridhaan kami, mengejar apa yang Allah janjikan, ya. Mengejar apa yang Allah akan berikan sebagai balasan dari amal-amal yang dia kerjakan, benar-benar akan kami tunjukkan ya, kepada mereka jalan-jalan kami. Kami akan mudahkan menuju ke jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar selalu bersama, memberikan kemudahan, memberikan balasan maksimal, memberikan pertolongan bagi orang yang mau berbuat kebaikan. Ayat ini ayat yang sangat jelas dan gamblang tentang perintah agar setiap muslim semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan jangan pernah berikan celah syaitan untuk mengendorkan semangat kita dalam ibadah, justru membuka semangat dalam pintu kemaksiatan. Karena syaitan itu lemah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Bapak Ibu, wajib hukumnya menghapus persepsi dari benak kita kalau syaitan itu kuat. Ya. Biasa kan ada orang bilang begitu ya. Kenapa Anda buat dosa? Wah, godaan syaitannya kuat banget. Ini bohong, dia tipu dirinya sendiri. Kuat dari mana? Apakah syaitan menjelma depan mata kita lalu mencekik kalau kita tidak berzina? Atau kita dicambuk sama dia? Atau dia akan memenggal leher kita kalau kita tidak bermaksiat? Demi Allah dia tidak mampu. Dan Allah sudah bongkar dalam surah Ibrahim apa yang akan disampaikan oleh iblis nanti hari kiamat di neraka. Syaitan akan mengatakan ya, "Da'autukum fastajabtum li." Saya hanya membisikkan kalian, kalian yang menjawab itu. Kalian yang sengaja menjawab panggilanku. "Fala talumuni walumu anfusakum." Jangan kalian salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikhi. Saya tidak bisa selamatkan diriku dan saya juga tidak bisa selamatkan diri kalian. Ya. Jadi iblis hanya membisikkan, syaitan hanya membisikkan. Sebagai contoh, Anda semua hadir di sini. Masya Allah begitu banyak yang hadir, walaupun di siang hari mungkin banyak di antara kita masih beraktivitas ataupun mau istirahat siang, tapi meluangkan waktu untuk datang. Saya yakin tadi pada saat Anda mau datang ke sini, ada saja godaan syaitan. Udahlah, tidak usah hadir. Oh, masih ada aktivitas yang ini dan itu. Tapi apa yang terjadi? Saya yakin teman-teman kada sudah menginjakkan kaki di masjid ini, berazam, bertekad dengan semangat. Tidak, saya mau dengar pengajian offline. Saya mau cari ilmu. Syaitan bisa buat apa? Enggak bisa buat apa. Dia kalau tidak bisa membuat seseorang muslim meninggalkan satu ibadah, maka minimal dia hanya mengendorkan semangatnya atau mengurangi kadar pahalanya. Tapi kita bisa melawannya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak semangat. Tidak ada alasan. Jadi fahami poin pertama agar Anda selalu bisa semangat dalam ibadah. Kalau ini memang perintah Allah
Dan kalau kita sudah melangkah satu langkah saja, kayak tadi Anda sudah starter motornya, starter mobilnya, sudah coba jalan, maka dengan sendirinya Allah mudahkan sebagaimana tadi akhir surah Al-Ankabut. Anda kalau sudah daftar di travel, mau haji sama umrah, kalau Anda tetap berjalan, walaupun syaitan bisikin, maka Allah akan mudahkan perjalanannya. Begitu seterusnya, semuanya akan Allah mudahkan. Awalnya saja syaitan membuat kita malas. Di saat kita bangun tengah malam misalnya, kita digoda oleh syaitan. Sebagaimana kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian bangun di tengah malam dalam hadis sahih, maka pendampingnya dari malaikat di sebelah kanannya akan mengatakan, bangunlah sholatlah. Biasa kalau bapak ibu terkaget tengah malam, ada bisikan mau sholat tahajud itu dari malaikat. Kita mau ikutin atau tidak itu tergantung keputusan kita pribadi. Tapi kata Nabi SAW nanti pendampingnya dari qarin, pendamping dari syaitan akan mengatakan, tidurlah malam masih panjang. Jadi masih 3:30, masih bisa tidur setengah jam. Kadang-kadang tinggal 10 menit subuh, udahlah tidur 5 menit, padahal kebablasan nantinya. Itu syaitan yang goda. Caranya gimana? Tolak saja. Tidak usah ikutin. Coba Anda bangun, Anda wudu, Anda sholat. Maka kalau kita sudah melangkah kamar mandi untuk wudu, berat tapi lama-lama jadi ringan dan Allah akan mudahkan. Nah itu yang dimaksud dalam surah Al-Ankabut tadi di ayat terakhirnya. Jadi bisa kita lakukan itu. Itu dari ayat Al-Quran surah Al-Ankabut. Kalau dari hadis Nabi SAW, beliau melarang, beliau menolak buat diri beliau sifat pesimis, putus asa, merasa tidak mampu, dan juga mengajak umatnya untuk menolak itu. Dan beliau mengatakan, aku sangat tidak menyukai pesimis. Wa uhibbul fa'la. Dan aku sangat suka dengan kalimat optimis, semangat. Saya bisa, saya mampu, saya akan lakukan, saya akan berusaha. Begitu orang Islam. Selama teman-teman sekalian nyawa belum dicabut oleh Allah SWT, walaupun di akhir hidup tetap lakukan ibadah. Sudah pernah dengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat beliau sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu, dan tusukannya ini luar biasa. Di punggung sebelah kiri beliau atau sebelah kanan ditusuk dengan pisau yang sangat tajam sampai tembus ke depan. Waktu tabibnya mengecek, disuruh Umar bin Khattab minum susu, keluar dari dua sisi susu itu. Karena lubangnya sangat dalam. Dan masa dulu tidak ada operasi kayak kita. Ini sudah bisa membawa pada kematian. Jadi saking parahnya lukanya, sampai Umar bin Khattab pingsan. Waktu beliau pingsan, di sebelahnya ada Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu tentu jadi sahabat dan penasihat beliau, sekaligus mertuanya. Karena di akhir hidup Umar menikah dengan anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummul Kalthum. Dan beliau meninggal di pangkuan Ummu Kalthum ini radhiyallahu anhu majma'in. Dan di sebelahnya Ali ada Abbas, paman Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Maka Abbas bisikin Ali, ini sudah waktu sholat masuk, sudah azan. Amir Mukminin, raja kita ini, mungkin orang beriman sedang pingsan. Bagaimana caranya kita bangunkan? Kita biarkan saja dia, dalam pingsannya nanti dia sadar baru dia sholat, atau bagaimana? Kata Ali, tidak. Kita bangunkan dia. Dan saya tahu caranya. Maka Ali mendekat dengan kuping Umar sambil mengatakan, As-salah ya amiral mu'minin. As-salah ya amiral mu'minin. Salat wahai pemimpin orang-orang beriman. Salat wahai pemimpin orang beriman. 2 kali. Tiba-tiba Umar bangun dari pingsannya dan mengatakan apa? Ya, benar. La Islam liman la salatalah. Tidak akan dianggap seseorang itu muslim yang tidak sholat. Padahal ini lubang nih. Ya, dari belakang ke depan lubang. Kita kadang-kadang cuma kena blink sedikit, tidak ke masjid. Ya. Cuma ngantuk sedikit, nggak sholat malam. Ini dalam kondisi sudah akan mendatang ajal, menjemput ajal. Ajal akan menjemputnya, tetap semangat dalam ibadah. Anak beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di akhir hidupnya, rambutnya semua sudah putih. Alisnya putih, jenggotnya semua putih. 90 tahun lebih. Beliau pernah pegang bibit pohon kurma. Pohon kurma ini mirip sama kita pohon kelapa. Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanam dari kecil, bisa puluhan tahun baru berbuah. Lama sekali. Umurnya juga panjang, ratusan tahun. Pohon kurma sama. Abdullah bin Umar di akhir hidupnya sudah putih semua rambutnya, putih jenggotnya. Sudah ini orang anggap sudah akan meninggal dunia. Gitu, nggak lama lagi. Tapi beliau ambil bibit pohon kurma yang kecil. Dan beliau mau tanam. Waktu itu murid-muridnya datang lalu mengatakan, wahai Abdullah bin Umar. Maaf kami mau bertanya.
Kira-kira kalau Anda tanam pohon kurma ini, kapan Anda ambil manfaatnya? Cuma mereka nggak mau enak, mereka nggak enak bilang Anda ini sudah tua sekali, nanti mungkin meninggal sebelum berbuah. Mereka cuma mengatakan kapan akan Anda ambil manfaatnya. Apa kata beliau dengan semangatnya ya? Beliau mengatakan kalau aku tidak bisa mengambil manfaat darinya, dari buah-buahannya nanti, maka akan diambil manfaat oleh orang setelahku. Kalau aku meninggal, ini berbuah, mereka ambil, aku akan dapat pahalanya. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, pohon. Kemudian mengambil manfaat dari pohon tersebut manusia, jin, hewan-hewan, serangga. Daunnya bernaung, makan ambil daunnya, ambil buahnya atau bernaung di bawah naungan pohon tersebut. Kecuali akan menjadi pahala bagi penanam pohon tersebut. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada penganutnya untuk selalu semangat dalam kebaikan. Dan Nabi SAW juga bersabda, kalau seandainya kalian tahu esok terjadi kiamat dan di tangan kalian ada bibit tanaman, tetap tancapkan. Besok kiamat, kita udah tahu ini, kita tanam besok juga hancur loh. Tapi kalau sudah di tangan, maka tancapkan. Tidak ada kata-kata terlambat bagi seorang muslim. Selama ajal belum datang, isi dengan kebaikan-kebaikan. Ingat teman-teman sekalian, yang kita akan sesali nanti di hari kiamat, justru peluang-peluang ibadah yang kita sia-siakan. Itu akan kita sesali sekali. Di hari kiamat itu, di hari penyesalan, salah satu nama hari kiamat adalah hari penyesalan. Akan ada 3 golongan orang yang menyesal. Golongan pertama ini sudah kita tahu semuanya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang akan kekal di api neraka. Karena mereka kekal. Nanti mereka nyesal tuh. Ini sudah kita tahu semua, pasti akan menyesal, gitu kan? Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang penyesalan mereka. Golongan kedua, usatul mu'minin. Orang mukmin yang banyak dosanya. Orang mukmin yang banyak dosanya. Karena terlalu banyak dosanya, sampai timbangan dosa lebih berat daripada amal solehnya. Nah ini menyebabkan mereka harus masuk neraka dulu. Disiksa dulu. Allahu alam berapa lama disiksa. Di situ mereka menyesal. Coba dulu saya tobat ya. Ini penyesalan yang terjadi. Makanya teman-teman kalau masih ada kesempatan. Saya punya judul ceramah di YouTube kalau teman-teman cari. Judulnya itu inilah hari emasmu. Setiap kali Allah kasih kesempatan kita hari seperti ini. Walaupun cuma 1 hari. Anggap besok kita meninggal. Ini hari emas. Karena 1 hari ini bisa kita tambah amal-amal soleh di buku amal kita, dari apa yang sudah kita kerjakan yang lalu, atau kalau kita punya dosa yang menyebabkan hukuman hari kiamat, atau mampir ke neraka dulu, bisa kita segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 100.000. Kalau Anda mau niat sedekah 100.000, syaitan akan beratkan tuh. Udahlah 5.000 aja cukup, kan yang lain masih banyak kebutuhan. Padahal untuk memberikan di jalan Allah harus yang terbesar, yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian infakkan pasti dia akan ganti. Maka jangan ragu.